Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semuanya baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok ya teman-teman. Alangkah baiknya sebelum sesinya kita mulai, kita itu berdoa dulu. Agar sesinya berjalan dengan lancar, bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan juga konselnya merasa tenang dan baiklah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum sesi konseling kelompok dimulai, teman-teman sudah tahu loh apa itu apa itu maksudnya sesi konseling kelompok ini? Oke, jadi teman-teman belum tahu ya? Apakah teman-teman sudah pernah melakukan sesi ini sebelumnya? Sudah ya? Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sesi konseling kelompok. Jadi sesi konseling kelompok ini adalah suatu layanan yang berdinamika kelompok yang terdiri dari 6 sampai dengan 10 orang. Jadi dalam layanan ini akan bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu layanan konseling kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang berdinamika kelompok yang terdiri dari 6 sampai dengan 10 orang. Jadi di dalam layanan ini akan bertujuan untuk menambah informasi teman-teman semuanya dan mengungkap apa saja permasalahan yang dihadapi teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman semua akan membantu memecahkan masalah dari yang teman-teman hadapi ini. Apakah sampai sini ada yang kurang jelas atau belum paham? Sudah paham ya. Kita lanjut ke sesi asas ya, asas dan fakta. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa asas yang ada di konseling kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan ya. Jadi teman-teman di sini itu tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya, baik itu permasalahan apapun itulah, baik itu permasalahan kecil atau besar yang ingin teman-teman ungkapkan di sesi konseling kali ini. Karena ini bersifat rahasia. Jadi hanya saya sebagai konselor dan teman-teman ini yang tahu tanpa takut untuk diceritakan ke orang lain. Oke, yang kedua di sini ada sukarelawan ya. Jadi teman-teman di sini datang secara sukarela tanpa ada paksaan, betul? Oke, baik. Nah, yang ketiga ada asas. Selanjutnya yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman di sini bebas mengungkapkan apa saja, terbuka. Mau itu masalah yang tadi yang saya bilang kecil atau besar, jadi nanti akan dibantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada yang kurang paham atau ingin diperjelas lagi? Oke, baik. Iya, sebelum memulainya nih, kita sudah sama-sama saling belum ya? Oke, baik. Kalau begitu, di sini juga kita belum mengenal, sama kayak pepatah ya. Kenal maka kita kenalan dulu. Oke. Di sini kita mulai dulu ya perkenalan. Nama saya Adil Hidayat, dan bisa panggil saya Adil. Saya masuk dari UIN Lampung, tepatnya semester 4 dan mengambil jurusan bimbingan konseling pendidikan Islam. Oke, baik, kita mulai dari sebelah kiri saya dulu mungkin ya. Baik, dengan Mbak Sarah. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, semester 4 dari UIN. Dari UIN. Mbaknya asal dari mana, Mbak? Saya enggak. Di sini nggak pas atau gimana? Terus Oke, berarti Mbaknya di sini
Ngekos, mahasiswi ngekos ya. Ya. Oke. Mbaknya dengan siapa? Saya Maria Budi Purwati. Saya mahasiswi Tera Mahasiswi Tera. Mbaknya dari mana nih kalau boleh tahu saya? dari Natal. Dari Natal. Ke sini PP kah atau tinggal ngekos? Jadi mbaknya namanya Amalia Dwi Purwati. Bisa dipanggil siapa? Terus ada? Oke. Mbaknya siapa namanya? Medila dari Siapa? Vika Medila Vita Medina. Asalnya dari dari Lombok. Dari Tulang Bawang. Tulang Bawah. Ke sini ada kegiatan apa kalau gitu? Kuliah di UGL. Ya. Pas juga di sini. Iya. Oke. Kan sebabnya mbaknya dengan siapa? Kalau saya Indah Indonesia dari UIN. Dari UI. Iya. UI semester. Semester 4. Sama kayak mbaknya tadi. Iya. Tinggal tadi Di Waikanan. di sana. Pas juga pasti ya. Iya. Kalau mbaknya Saya dari PKPI semester 2 UIN Karir Lampung. oh mbaknya maba ya. Iya. Oke. Di sini tinggalnya di mana? Di Mbak? Natal. Di Natal. Kos atau pulang pergi? Pulang pergi. Pulang pergi. Kalau dengan mbaknya? Nama saya Sandra Olivia dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Di sini kuliah di Indra di Lampung. Sama kayak mbaknya maba. Oh maba juga. Dan langsung jurusan PGMI. PGMI. Ya. Baik. Baiklah ya, sudah mengenal satu sama lain. Jadi kan ini udah mengenal satu sama lain ya. Mbaknya juga ada kenal saya juga kenal mbaknya. Terus di sini saya pengen tahu dulu nih mbak kesini ini ingin konseling kelompok itu mempunyai permasalahan apa dan nanti kita bisa bantu untuk penyelesaian masalahnya. Oke, dari sebelah kiri saya dulu deh. Permasalahan mbaknya itu seperti apa ya mbak? Permasalahannya itu kurangnya percaya diri Kak. Kurangnya percaya diri. Kurangnya percaya diri itu dalam hal apa mbak? Seperti kayak di depan kelas nih lagi presentasi gitu ya. Tiba-tiba langsung itu melihat orang banyak. Baik, jadi permasalahan mbaknya itu kurang percaya diri ya kalau di depan kelas. Baik. Kalau untuk mbaknya? Saya sih susah mengontrol emosi. Susah untuk mengontrol emosi. Emosinya itu emosi sedih kah, marah atau gimana? Apapun. Jadi kalau misalkan tiba-tiba melihat apapun tren apa emosi kayak tiba-tiba mau Oke, baik. Kalau untuk mbak yang di sebelahnya mempunyai permasalahan apa? kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar itu seperti apa? Apakah sulit untuk mengingat atau mendengar yang mbak tangkap atau bagaimana? Bisa untuk menangkap pelajaran. Oke. Kalau untuk mbaknya Kalau saya sih susah tidur Kak. susah tidur. Susah tidurnya itu dalam bagaimana? Apakah seharian nggak tidur kah atau malam aja? Jamnya tuh kebalik Kak. Misalnya tidurnya dari pagi sampai siang, jadi malamnya itu begadang, nggak ngantuk. Malamnya begadang. Hmm. Oke, jadi mbaknya kebanyakan tidurnya di siang hari gitu Iya. ya? Kalau untuk mbaknya Kalau aku susah manajemen waktu Kak. manajemen waktunya ini dalam hal apa? Antara belajar sama bantu orang tua. Belajar dan bantu orang tua. Oke, jadi kita masih bingung ya mengaturnya seperti apa. Oke, untuk orang mbaknya Kalau saya itu suka tiba-tiba kalau refleks gitu ya, lihat orang itu kayak suka ngerosting orang gitu. Tiba-tiba kayak saya ngatain dia, ih jelek banget, ih kok dia pakai jilbabnya kayak gitu ya, oh dia kok dandanannya menor ya. Ya jadi suka gitu. ya, jadi masalah mbaknya ini suka kayak melihat orang itu kayak Refleks pengen gitu. mengomentari orang itu ya. Iya, gitu. Mengomentarinya itu dalam hal jelek atau hal yang baik gitu. Ya, ibaratnya kayak saya lagi di kampus gitu ya, lagi di kampus, terus tiba-tiba orang nih, nah langsung lah kayak dalam hati saya, ini orang kok kayak gini banget ya gitu, kayak apa ya gitu, nggak tahu. Oke, jadi
di pikiran Mbak setiap melihat orang apapun itu orangnya ya, jadi kayak Di komentar ya. oke komentari. Ya, dari penampilannya, entah dari cara dia bicara, itu selalu kayak komentarin. Oke baik. Kita kan sudah mendengar nih permasalahan dari teman-teman semuanya ya. Jadi untuk permasalahan yang mau diangkat dalam kali ini itu permasalahannya siapa ya kira-kira butuh banget untuk dibantu atau urgent gitu. Kalau menurut aku masalahnya Mbak Selvi sih. Mbak Sevi. Nah teman-teman, apakah masalah Mbak Sevi yang mau kita angkat pada sesi kali ini? Ya. Oke baik. Tadi Mbak Sevi bilang kalau misalnya Mbak itu suka mengomentari orang, baik itu segi penampilan, segi apapun itu ya, dikomentari sama Mbak. Setiap Mbak melihat orang tersebut, Ya. bisa diceritakan spesifik lebih detail lagi nggak Mbak? Maksudnya dari Mbak suka kayak gitu tuh ada konteks apa Mbak? Ya apa ya, refleks kadang gitu. Kayak Spontan berarti. spontan dia kayak apa ya, sama teman-teman karena ibaratnya lagi ke kampus ya, teman ya, aku jalan sama teman. Kayak kita itu ketemu sama orang nih, nah lagi langsung kan kayak ibaratnya, ini kayak gini banget ya, ini orang penampilannya kayak gini banget ya, dia caranya pakai jenggot kayak gini gitu, nah dari itu kira-kira. Oke, dari Mbaknya sendiri, Mbak pernah terpikirkan nggak kalau misalnya kok saya bisa loh, kok saya bisa ya kayak meminta orang padahal saya sendiri belum tentu baik dari orang itu. Oke, jadi Mbaknya tadi kan bilang ya, kalau misalnya Mbak itu suka ngomongin orang ya dalam segi apa busana atau apa Ya dari kayak penampilannya tampilan. ya. Mbak pernah terpikirkan nggak sih kalau misalnya apa gitu tujuannya Mbak untuk bilangin orang kayak gitu tuh apa? Ngomongin dia kayak gitu tuh. Betul loh. Ya karena saya tuh nggak suka aja gitu melihat dia penampilannya kayak gitu. Saya tuh mau ngomongin langsung tapi takut dianya kesinggung gitu. Oke, Mbak ini ngomongin orang itu ngomongin ke yang lain atau tidak? Apa di dalam hati atau gimana? Kadang kalau lagi sama temen ya bisik sama temen gitu. Jadi saya ibaratnya ngomongnya tuh nggak sendirian gitu enggak. Roasting orang itu kayak sama temen gitu kan. Ya. Jadi Mbak di sini ngomongin di belakang orangnya ya, sementara orang itu tidak tahu. Ya. Oke, sekarang kalau boleh saya tahu nih, Mbaknya emang udah lebih baik daripada Mbaknya yang Mbak ngomongin itu. Ya belum sih. Kan apa ya, manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Jadi kadang kayak apa ya, tiba-tiba refleks kadang ngomong kayak gitu, nah kayak lucu aja gitu ngomong kayak gitu, bapak ada sama teman gitu. Oke, kalau misalnya hmm, saya boleh tanya lagi, kira-kira Mbak pernah terpikirkan nggak, misalnya kalau orang itu tahu nih Mbak ngomongin di belakang, itu perasaan orang itu bagaimana? Mbak pernah terpikirkan nggak hal seperti itu? Enggak sama sekali. Ya mungkin dia apa ya, singgung mungkin gitu. Tersinggung? Ya sekitar mungkin nggak tahu. Nggak tahu ya berarti. Ya. Kira-kira sehabis ini Mbak masih mau nggak gitu ngomongin orang itu di belakang orangnya, sementara orang yang itu nggak tahu terus Mbak ngomongin dia lagi di belakang sama teman-teman Mbak. Nah itu masalahnya. Jadi saya datang ke sini itu buat nemuin solusi gimana sih supaya saya itu nggak julid sama orang gitu, nggak mengenalin dari segi busananya, penampilannya, dari cara dia ngomong bagaimana gitu. Ya, jadi saya datang ke sini tuh kalian gitu minta pendapat saran dari teman-teman semua nih gimana gitu caranya saya ini. Oke, jadi Mbak kesini kan tadi konsen kelompok ya. Oke, jadi Mbaknya ingin memecahkan masalah yang Mbak tadi hadapi, yaitu suka ngomongin orang ya. Ya. Oke, kan di sini kita konseling kelompok ya, jadi kita sama-sama tuh memberi Mbaknya solusi atas permasalahannya. Baik dari teman-teman semua, apakah punya pendapat mengenai permasalahan yang Mbaknya hadapi? Kalau dari saya sih mungkin eh, apa ya, lebih baik kita ngomong aja gitu, nggak usah pakai solusi, nggak usah pakai pendapat, 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 n
untuk memberitahukan itu. Baik. Lihat sisi positif dari orang. Baik. Nah, tadi berarti menurut Mbak Meliana ya, sarannya itu banyak harus kurang-kurangi lah mengomentari orang. Dan orang itu juga siapa tahu dari penampilan seperti itu banyak hal baiknya gitu. Jadi banyak bukan melihat sisi buruknya aja, tapi melihat sisi baiknya juga. Oke, ada yang lain? Gimana Mbak? Kalau menurut aku sih mungkin tadi kan banyak ngomong kalau misalnya dia nggak tahu ya kalau orang yang ngomong itu sakit-sakit atau enggak. Mungkin coba dengan cara ngelatih empatinya gitu, kayak coba untuk melihat dari sudut pandang orang lain, terus habis itu pahami perasaan dan perspektif mereka. Kalau misalnya emang udah paham kan nanti kita bisa tahu dampak kedepannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu berpikir sebelum bicara. Kenapa? Karena biasanya ada pembicaraan itu yang nggak perlu kita omongin gitu loh, nggak perlu kita utarakan ke orang. Maksudnya yang kita utarakan itu yang bermanfaat aja gitu. Kalau misalnya memang sekiranya nggak bermanfaat, nggak usah diutarain gitu. Oke, itu tadi dari Mbak Diah ya. Jadi dari Mbak Diah tadi, Mbaknya harus milah-milah nih perkataan apa yang harus Mbak ungkapkan saat ngomongin orang itu. Terus juga Mbaknya harus melihat perspektifnya bagaimana. Oke, ada yang lain? Nggak ada, cukup. Nah, bagaimana? Oke, sebelum kita tutup acaranya, sesi konselingnya, bagi teman-teman kita melakukan ini dulu deh, breaking dulu. Mana? Oke, sebelumnya biar nggak tegang-tegang amat mengikuti sesi konseling kelompok ini ya, sebelum saya tutup juga, sebelum kita mendapat solusi atas permasalahan dari Mbak Selvi tadi, kita melakukan permainan dulu nih, ice breaking dulu ya. Iya. Saat saya bilang kata tepuk tangan satu kali ya, tepuk tangan satu kali, itu mbaknya harus tepuk tangan satu kali. Tapi kalau mbaknya, saya bilang tepuk satu kali aja, itu nggak usah tepuk tangan karena nggak ada kata tangannya. Bisa dipahami semuanya? Oke, tepuk tangan satu kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan 5 kali, tepuk 1 kali. Oke, tepuk 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk 1 kali, tepuk 3 kali, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, sudah semangat ya. Jadi menurut Mbak Selvi, gimana kesimpulan dari permasalahannya Mbak? Ya mungkin saya akan coba saran dari Mbak Amal tadi sama Mbak Diah. Yang pertama yaitu ngambil sisi baik, sisi positif dari orang itu, mencoba untuk memilah perkataan yang saya lontarkan ke seseorang itu, sama lihat dari perspektifnya juga. Oke, baik ya, tadi teman-teman sudah mendengar juga permasalahan dari Mbak Selvi mengenai permasalahannya itu suka ngomongin orang gitu kan. Nah, jadi solusinya dari teman-teman semua tadi itu lebih kayak kurang-kurangin lah ngomongin orang. Dari sisi orang itu kan nggak ada sisi buruknya atau ada sisi baiknya juga, jadi harus balance, sisi baiknya dilihat, sisi buruknya juga dilihat, jangan hanya ngomongin sisi buruknya aja. Yang kedua, dikurang-kurangin ngomongin orangnya. Jadi kalau misalnya ada orang ya sudah cukup dalam hati aja, jangan sampaikan ke orang lain. Kalau misalnya orang tersebut mendengarkan sakit hati, nanti timbul perasaan sedih. Kurang-kurangin ngomongin yang nggak bermanfaat bagi Ya. Oke, apakah Mbaknya sudah menemukan solusi atau gimana perasaannya? Saya rasa saya sudah menemukan solusi dari masalah saya. Mungkin itu saja yang bisa saya inginkan hari ini. Oke,
Oke, baik dari teman-teman semua, apakah masih ada yang mengganjal atau masih mempunyai permasalahan atas masalah yang dihadapi? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada masalah-masalah lain yang timbul kemudian, bisa hubungi saya untuk melakukan sesi konseling kelompok pada waktu berikutnya. Baik, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.